hati untuk kita masuk dalam ibadah waktu ini, supaya menjadi kesukaan buat saudara, buat kita semua saat kita datang kepada Tuhan, dan biar kita kedamaian berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita setengah hati kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan untuk menyenangkan, untuk menyukakan Engkau. Kami bawa pujian pengagungan Kau, supaya suasana surga ada di tempat ini, supaya suasana surga hadir dalam hidup kami, membawa damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita segera mati jika Tuhan sebaik. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Sekali Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu.
menyembah dari tempat ini. Tuhan, kami mengagungkan Tuhan dari tempat kami berada. Kami arahkan suara kami ke tahta-Mu, ke tempat Kau bersemayam. Biar kemuliaan-Mu turun bagi Indonesia, kemuliaan-Mu turun Tuhan buat bangsa kami, kemuliaan-Mu turun buat bangsa-bangsa kami. Engkau yang memberkati bangsa-bangsa, Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau yang melawat dan merawat bangsa kami Tuhan. Biar kami boleh keluar dari masa pandemi ini. Tuhan, sertai bangsa kami, sertai dan pulihkan bangsa-bangsa. Tuhan, kami merendahkan hati diri kami waktu ini. Kami sujud di altar-Mu, kami minta kesembuhan buat bangsa-bangsa. Kami minta kesembuhan buat Indonesia. Kami minta kesembuhan Tuhan buat kota kami, kesembuhan buat keluarga kami, kesembuhan buat hidup kami. Perlindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Hadirat-Mu, perlindungan-Mu buat Indonesia, perlindungan-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Datang buat Indonesia, penuhi dengan kemuliaan-Mu. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Bapak, kami mau Engkau berbicara bagi kami. Kami buka pikiran kami, jiwa kami, hati kami, Roh Kudus tolong supaya kebenaran firman-Mu ini memberikan anugerah buat hidup kami. Roh Kudus tolong berikan pengertian-pengertian yang dalam buat jiwa kami, sehingga firman Tuhan dan pengertian-pengertian tertanam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Mari saya akan membagikan firman Tuhan supaya menjadi kekuatan yang baru buat saudara, buat kita semua. Siapkan Alkitab saudara. Dari Alkitab kita, kitab Ulangan ke-8. Saya akan berbicara dari Ulangan 8 tentang kalau saya boleh beri judul Padang Gurun. Ulangan ke-8 dari ayatnya yang ke-1 sampai ke-3 saya akan bacakan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kalau berbicara tentang kitab Ulangan, dari judulnya ada kata ulangan, artinya Tuhan mengulang lagi. Artinya penting bahwa Tuhan mengingatkan. Kalau yang dikatakan berulang-ulang artinya itu penting dan perlu ditanam, perlu diingat, jangan sampai lupa. Kenapa diulang-ulang? Supaya tidak lupa. Karena penting, karena ini janji yang membawa kepada masa depan. Berbicara tentang padang gurun atau masa sukar atau masa sulit. Manusia bergulir dengan waktu, kata kitab Khotbah, di bawah langit ini segala sesuatu ada masa, ada musim. Jadi ada waktu, ada masa sukar, masa sulit. Bagian yang paling tidak nyaman buat manusia tentu saja adalah masa sukar dan masa sulit, atau disebut padang gurun. Tapi apakah iya Tuhan membawa? Iya. Beberapa contoh di Alkitab menuliskan seperti itu, bahwa Tuhan mengizinkan dan membawa manusia ke padang gurun. Artinya saya percaya bahwa sepenilaian Tuhan bahwa manusia itu pasti akan kuat untuk ada di padang gurun. Hanya tentu saja ada maksud-maksud tertentu Tuhan membawa manusia ke arah padang gurun. Dan Tuhan percaya juga bahwa ada ayat firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Artinya kekuatan kita cukup untuk lewat. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi catatan setelah lewat padang gurun ini, supaya tadi maksud Tuhan kitab Ulangan adalah supaya mengingatkan, jangan lupa, karena penting sekali
untuk kita mengetahuinya. Ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini harus kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Artinya, perjalanan ini Tuhan pastikan bahwa kepada umat Israel yang pada waktu itu diberitahukan berulang-ulang bahwa kamu akan masuk, ya. Jadi ada ingat-ingatan yang selalu Tuhan ingat, jangan lupa. Saya udah katakan berulang-ulang supaya kamu sampai, supaya kamu masuk. Artinya mereka belum masuk, tapi supaya mereka masuk ke masa depan jauh lebih baik daripada masa-masa yang lalu, ya, supaya kamu bisa menetap di masa-masa yang depan, masa yang lebih baik. Ingat-ingat ini, catatan-catatan ini. Ayat yang kedua, ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perjalanan-perjalanan ada kalanya masa sukar, ada kalanya masa kemenangan, itu selalu harus diingat-ingat. Kalau kamu keluar sebagai pemenang, bagaimana? Ada apa dengan itu? Ya, semuanya itu harus diingat-ingat. Yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Satu, merendahkan hati, artinya dengan maksud supaya ada kerendahan hati. Jadi ketika Tuhan menginginkan supaya umat Tuhan itu memiliki kerendahan hati. Dengan kata lain, Tuhan tidak menginginkan umat Tuhan pride-nya terlalu berlebihan, ya. Kepercayaan dirinya terlalu berlebihan sehingga sampai melupakan Tuhan. Terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, terlalu mengandalkan kekuatan manusia. Kita punya kekuatan, kita punya talenta, kita punya bakat, kita punya jabatan, kita punya sesuatu yang bisa kita kejar, kita hasilkan dan kita pegang. Tetapi Tuhan juga bukan tidak senang dengan itu. Hanya yang Tuhan mau tidak terlalu berlebihan mengandalkan itu. Ya, terlalu berlebihan mengandalkan kekayaannya, tidak terlalu berlebihan mengandalkan kebisaannya, tidak terlalu berlebihan mengandalkan kekuatannya, sehingga manusia ini jadi meninggikan itu dan menurunkan Tuhan di bawah tingkatan itu, dan akhirnya melupakan bahwa kekuatan Tuhan jauh melampaui kekuatan manusia. Dalam kitab Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi itu kerinduan Tuhan supaya saudara dan saya, kita semua memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati artinya ada yang menjadi penopang dalam hidup saudara dan saya, yang menjadi sumber, sehingga kita perlu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk selalu meminta tambahan kekuatan. Mungkin saudara sudah kuat, fine, oke. Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan jauh lebih kuat dari apa yang saudara pikirkan. Yang saudara sudah memiliki sesuatu, maka saudara akan jauh melebihi lagi dari apa yang saudara miliki ketika saudara mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam ayat kitab Lukas dikatakan bahwa ketika seseorang dipercayakan sedikit, dia mengelola dengan baik, dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan lagi untuk pengelolaannya lebih banyak lagi. Nah, saudara, pada saat kita dengan apa yang ada pada saudara dan saya, kita semua, dengan kemampuan, dengan jabatan, dengan harta benda, dengan aset yang Anda dan kita semua miliki, kita tetap bertopang kepada Tuhan sebagai topangan utama, sebagai andalan utama dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kau miliki bukan saja segitu-gitu saja, akan progresif bertambah. Mau? Yuk mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berhasil, kalau kita mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari hari kemarin, dari hari masa lalu, kalau apa yang kita rindukan tercapai, mari kita katakan bahwa semua karena Tuhan. Semua Tuhan yang tolong supaya kita berada di tempat itu, supaya kita bisa lepas dari itu.
semua karena Tuhan. Tentu saja Tuhan memakai alat, yaitu manusia, memakai alat, keadaan, situasi. Ingat baik-baik, jangan melupakan Tuhan. Hal yang pertama di padang gurun yang kita bisa pelajari, yang pertama adalah supaya kita tahu dan Tuhan tahu apa yang paling berharga atau yang paling punya value tinggi, punya nilai tinggi. Saudara, ketika seseorang merasa bahwa sesuatu itu punya value atau punya nilai tinggi, maka dia akan merawat, dia akan berhati-hati, dia akan membuat sedemikian rupa yang bernilai tinggi itu menjadi yang terutama karena punya nilai. Ya. Di padang gurun, biarlah Tuhan mendapatkan yang punya value tinggi, yang punya nilai tinggi dalam hidup saudara, dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Adalah Tuhan sendiri. Izinkan yang pertama, ketika seseorang melalui atau melewati atau bahkan mungkin sedang berada di masa sukar, supaya value yang paling tinggi adalah Tuhan sendiri dan perkataan Tuhan. Kita lewat itu. Yang kedua, supaya Alkitab katakan tadi, jangan merasa hebat karena semua dari Tuhan. Jangan merasa hebat. Artinya bukan kita gak boleh jadi hebat, merasa terlalu hebat dalam segala hal sehingga lupa kekuatan Tuhan. Ulangan 8 ayat 17. Saya bacakannya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan seperti ini. Nah, ini Tuhan mengatakan kepada umat Israel pada waktu itu, supaya mereka ketika mereka nanti sampai kepada kesuksesan, keberhasilan yang sebentar lagi mereka akan nikmati. Berulang-ulang Tuhan katakan, nanti jangan sampai kamu mengatakan, bukan dalam mulut saja, bahkan ada timbul dalam hati saja. Tuhan sudah bilang, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan pula yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Mereka belum berbicara. Tuhan bilang, kalau itu timbul di dalam hatiku, jangan sampai ada ya. Jadi betapa Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu, saudara. Yang ketiga, Kitab Zakaria 4 ayat ke-6 ya. Kitab Zakaria 4 ayat ke-6 dituliskan begini. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh, firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadikanlah Tuhan dalam setiap situasi sebagai yang terutama, sebagai sumber kekuatan saudara, sumber kekuatan saudara. Yang keempat, padang gurun adalah untuk kita mengingat bahwa setelah 3 hal itu, supaya jangan sampai tadi ya, berulang-ulang, jangan sampai lupa. Kenapa? Ketika seseorang mencapai target tertinggi prioritasnya itu, berarti Tuhan mengerti bahwa manusia itu bisa lupa. Yang mendorong, yang meletakkan dia di sana itu Tuhan, sehingga menjadi terlalu arogan, terlalu sombong. Ketika seorang sombong, maka dia sudah jatuh. Ulangan 8 ayat 19.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, bagaimana melupakan Tuhan? Ia sama sekali tidak mau mendengarkan apa tuntunan, apa arahan, apa nasihat. Dia tidak mau lagi. Lupa. Karena kekuasaan sudah ada di tangan, kekayaan sudah ada di tangan, segalanya sudah ada. Siapa yang bisa menasihati? Siapa lagi yang bisa menuntut? Tuhan berkata, supaya jangan masa depanmu berhenti. Yang keempat, supaya jangan masa depan berhenti pada guru untuk mengingat semua karena Tuhan. Ayat 19, Ulangan 8. Tetapi jika kau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, ini berhala. Ya, jadi berhala manusia itu bukan saja berwujud seperti setan dan sebagainya. Berhala itu kekuasaan, berhala itu kekayaan, berhala itu keberhasilan, berhala itu pekerjaan yang hebat-hebat bisa jadi berhala sehingga lupa akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku peringatkan kepada kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Firman Tuhan mengatakan itu. Musa mendengar suara Tuhan dan disampaikan kepada umat Israel, kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Saudara kasih Tuhan, inilah 4 hal tadi. Kenapa diizinkan? Kenapa dibawa kepada guru? Yang pertama, untuk mengetahui apa yang paling terutama di dalam hati kita. Yang kedua, supaya kita rendah hati dan jangan merasa hebat, kekuatanku terlalu hebat. Yang ketiga, supaya kita menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Yang keempat, supaya masa depan kita jangan berhenti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita akhiri ibadah waktu ini. Tundukkan kepala saudara, tenangkan jiwa saudara, supaya firman ini bekerja dan Allah Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam. Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengar firman ini, berkati berlimpah-limpah kasih karunia dan juga pengertian-pengertian Tuhan berikan kepada umat-Mu, supaya apa yang disampaikan pada waktu ini, Tuhan, Engkau berkenan. Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat kepada umat-Mu, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau berikan perlindungan dan masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati saudara. Kita akan akhiri ibadah waktu ini. Buat saudara yang akan memberikan persembahan, saya akan berdoa buat saudara, dan juga saudara yang mungkin yang ada dalam masa sukar, masa sulit, apapun itu, saya akan berdoa. Percaya, biar Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup saudara, penopang dalam hidupmu. Firman Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan mujizatnya. Sekalipun engkau belum melihat, sekalipun engkau tidak melihat Tuhan bekerja, Dia tetap bekerja. Dia tetap membuat perancang yang baik buat hidupmu, buat hidup kita semua. Siapkan persembahan saudara, bawa angkat kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat hati, Engkau melihat apa yang dipersembahkan sebagai penyembahan kepadamu melalui persembahan umat-Mu. Tuhan berkati berlimpah-limpah, jadikan harum di hadapan-Mu dan kembali menjadi berkat buat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa untuk mereka semua yang mengangkat tangan, yang hari ini, waktu ini sedang mengalami masa sukar, sedang mengalami masa sulit, baik itu keuangan, keluarga, kesehatan, anak-anak, dan masa sukar yang lain. Tuhan, aku berdoa, aku sepakat dengan firman yang berkata, Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Aku berdoa di masa sukar, saat mereka angkat hati
suara tangan menyembahmu. Engkau mendapati mereka benar mengasihi Engkau. Engkau dapati mereka benar mendapatkan Tuhan sebagai yang tertinggi terutama dalam hidup mereka. Engkau mendapati bahwa kekuatan sumber, segala sumber dalam hidup mereka adalah Engkau sendiri. Engkau mendapati bahwa mereka tidak melupakan Engkau, Tuhan. Aku berdoa, lepaskan mereka dari kesulitan, lepaskan mereka dari masa sukar. Engkau yang mengeluarkan mereka dari padang gurun. Engkau yang mengeluarkan dan bawa mereka kepada kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara siap untuk terima berkat Tuhan? Mari buka hatimu, angkat kedua belah tanganmu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita gerejanya, untuk saudara dan saya kita semua tinggal dengan Tuhan dalam kekalan, dalam kebahagiaan, dalam sukacita kekal sampai selama-lamanya. Tuhan berkati saudara. Shalom. Jemaat yang Tuhan kasih yang ada di rumah-rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persaudaraan indah yang manis bersama Roh Kudus, mulai siang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mujizat itu nyata.